Astaghfirullah. Seorang nabi yang banyak ujian dari Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai mendapatkan gelar Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang hendak mencontoh kesabaran. Bahkan nabi ini menjadi sebuah risalah bagi siapapun yang ditimpa musibah berupa kematian anak-anak, juga risalah kepada orang-orang yang dibangkrutkan seluruh usahanya, dan juga risalah kepada orang-orang yang ditimpakan penyakit kepadanya, bahkan juga risalah kepada orang-orang yang dijauhi manusia karena dibuli, dan juga risalah kepada siapapun yang ditimpa musibah. Dialah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran itu 4 kali. Pertama dalam surah An-Nisa 163, Al-An'am 84, Al-Anbiya 83, dan Suratul Sad 41. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kisahkan tentang ujian yang Allah berikan kepada Ayyub, saya akan jelaskan dulu sedikit biografi Ayyub alaihi salatu wassalam. Siapa Ayyub itu? Kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dianugerahi 2 putra dan dua-duanya menjadi nabi. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahir anak kembar. Pertama Al-Is, yang kemudian melahirkan bangsa Romawi atau disebut dengan Bani Asfar, dan yang kedua Ya'qub atau dikenal dengan Israel. Jadi Is itu melahirkan orang-orang Romawi. Kalau hari ini kita sebut Romawi berarti Nasrani Eropa. Tetapi Ya'qub Israel, sehingga turunannya disebut Bani Israel. Lah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam ini keturunan bangsa Romawi, karena nasabnya sampai kepada Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu yang masyhur disebutkan oleh para ulama. Sebenarnya kisah Nabi Ayyub itu masyhur, terutama muamalah beliau dengan istrinya, dan bagaimana kesabaran istrinya ketika merawat Ayyub ketika sakit. Anehnya Al-Quran tidak menceritakan. Al-Quran itu hanya menceritakan secara global saja tentang kisah Nabi Ayyub. Justru hadis-hadis Nabi SAW yang banyak menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah tempat sebelah utara Suriah. Daerahnya disebut Huran. Disitulah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam hidup di negeri Rum. Ada yang mengatakan tempatnya disebut Basina, bagian daripada Huran Suriah. Disitulah Ayyub diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahkan tauhid. Baik, kita akan baca beberapa ayat Al-Quran tentang kisah Ayyub ini. Pertama, surah Al-Anbiya 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika nazzil muhsinin. Dan kami anugerahkan kepada Ishak dan juga Ya'qub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberikan petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim. Siapa turunan Ibrahim? Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dari sini menunjukkan bahwa Ayyub nasabnya sampai kepada Ibrahim, artinya dia keturunan Ibrahim. Karena dhamir itu pasti, kalau antum belajar bahasa Arab kan, kembali yang terdekat.
bukan kembali yang terjauh, tidak kembali kepada Nuh, tapi kembali kepada Ibrahim. Dan tadi saya sudah katakan bahwa nasab Ayyub itu kalau disebutkan oleh para ulama, Ayyub ibn Musi, ibn Zarah, ibn Is, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Itu diantara nasab yang disebutkan para ulama sejarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah wahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucunya, kemudian Isa dan Ayyub, kemudian Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Dari sini menunjukkan bahwa Ayyub seorang nabi karena diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah Ayyub itu terangkum dalam 2 ayat setelahnya. Pertama Al-Anbiya 83 sampai 84. Kemudian yang kedua surah Shad 41 sampai 44. Inilah kisah rangkuman Ayyub dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Anbiya ayat 83-84 Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruan Ayyub, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kata-kata ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Ayyub, doanya Ayyub. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyadh-dhurr, sesungguhnya telah menimpaku adzur, sebuah madarat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Rabb adalah zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Kemudian dari sini Allah mengatakan maka kami pun memperkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadikan peringatan bagi semua yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Kisahnya begini ikhwan, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam adalah nabi yang kaya raya, luar biasa kekayaannya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun yang sangat luas dengan hasil yang luar biasa. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan peternakan yang sangat banyak, mulai daripada unta, sapi sampai kepada kambing. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ayyub anak-anak yang banyak, baik laki-laki ataupun perempuan. Pokoknya nikmat yang tidak Allah berikan melebihi Ayyub di zamannya. Dan itulah cita-cita manusia kan. Cita-cita manusia itu bisa menikah, kemudian punya anak, kemudian punya kekayaan, kemudian punya pembantu, karena Ayyub itu banyak budaknya dan banyak pekerjaannya. Itulah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ayyub alaihi salatu wassalam. Pada suatu ketika ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah
syaitan kepada Ayub, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, pantas saja kalau Ayub itu diberikan kesabaran ya Rabb, karena kau berikan nikmat begitu banyak kepada Ayub. Kau berikan kekayaan yang melimpah, kau berikan anak-anak yang sukses, kesehatan, istri yang sabar, dan begitu seterusnya. Coba kalau seandainya kau uji Ayub, belum tentu Ayub sesabar itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an bahwa Ayub itu inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Ayub itu seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Artinya Allah sudah menetapkan Ayub itu orangnya sabar. Tidak mungkin bergeming dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Ayub. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menguji Ayub. Pertama, Allah Subhanahu wa taala rusakkan seluruh kekayaannya. Allah bangkrutkan seluruh kekayaannya. Ikhwan, orang yang terbiasa miskin tidak akan sedih dengan kemiskinan. Tetapi kalau orang itu kaya tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin, itu sangat sedih kondisinya. Makanya banyak orang-orang kaya jatuh miskin itu bunuh diri. Apalagi terlilit hutang gitu ya, pasti dia akan cari sirup yang ada racun tikusnya itu biar cepat mati. Ada orang yang tidak sabar, akhirnya gantung diri kan itu. Karena orang yang pernah kaya kemudian miskin itu kondisinya berbeda dengan orang yang terbiasa dengan miskin. Maka Ayub alaihi salatu wassalam betul-betul oleh Allah Azza wa Jalla diuji, di mana semua kekayaannya dihabiskan, ternaknya semuanya mati, panennya semuanya gagal. Dan Ayub alaihi salatu wassalam sudah tidak punya penghasilan lagi. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam setelah diuji seluruh kekayaannya habis, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang lainnya. Seluruh anak Ayub meninggal dunia, baik anak laki-lakinya atau anak perempuannya, semua meninggal dunia. Kematian anak itu berbeda dengan kematian orang tua ataupun pasangan. Makanya Nabi SAW sedih ketika kematian Ibrahim, bahkan menangis. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air ini, mata ini bisa meneteskan air mata, hati ini bisa bersedih karena perpisahanku dengan Ibrahim ini menyesakkan dada, kata Rasulullah. Lah ini Ayub bukan satu anak loh ya, semua anaknya mati, semua anak-anaknya mati, tetapi Allah berikan kesabaran kepada Ayub. Cukup sampai di sini? Tidak. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tiba-tiba ditimpakan kepada Ayub penyakit judari. Mungkin kalau penyakit judari hari ini mungkin bisa sembuh dengan operasi, dengan obat-obatan, tapi di zaman itu kan belum ditemukan itu. Penyakit kulit yang dalam kulit Ayub itu terdapat benjolan dari atas kepala sampai kaki, isinya itu ulat, nanah, darah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit kepada Ayub, bukan berarti Allah hendak menghinakan nabinya, mustahil. Allah hendak menguji nabinya. Dan Allah tahu Ayub itu inna wajadnahu sabira, pasti kami dapati Ayub itu sabar. Dan penyakit yang diderita Ayub itu bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Dalam hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, 18 tahun lamanya, 18 sanatan, 18 tahun. Dan Ayub tidak pernah mengeluh. Orang sekarang baru ditimpa musibah sebentar saja mengeluh, bukan mengeluh kepada Allah, nulis status.
kepala saya pusing, kepala saya putar-putar, vertigo, atau orang Padang bilang percie gitu ya. Jadi Nabi Ayub itu 18 tahun itu luar biasa tuh. Bayangkan ditimpa musibah 18 tahun itu bukan sebentar, tapi tidak keluar dari lisan Ayub beliau menolak takdir Allah. Kenapa saya sakit? Tidak seperti orang sekarang gitu ya. Kenapa saya miskin? Kenapa enggak orang itu saja miskin? Kenapa saya enggak orang itu saja yang sakit gitu? Kenapa asik saya terus gitu? Tidak. Ayub tidak pernah mengeluh kesah. Cukup sampai di sini ujian Ayub? Rupanya tidak. Ya. Ditimpa penyakit yang lama 18 tahun tidak kunjung sembuh. Semua manusia yang dulu mendekati Ayub semua menjauh Ayub. Baik orang yang dekat ataupun yang jauh semua menjauhi Ayub. Yang tersisa cuma 3 orang. Istrinya yang sabar, kemudian 2 temannya, yang lainnya tidak berani datang kepada Ayub karena takut tertular penyakitnya. Cukup sampai di sini? Tidak rupanya. Syaitan datang memberikan was-was. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam keluar dari sorga karena was-was syaitan, setan datang kepada Ayub memberikan was-was. Ayub, kau seorang nabi loh, kau seorang nabi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berikan penyakit begitu lama? Jangan-jangan Allah sudah tidak sayang lagi sama kamu? Jangan-jangan Allah sedang mengadab kamu? Diberikan was-was supaya Ayub menolak takdir. Tapi Ayub ini sabar. Coba musibah-musibah ini kalau dikumpulkan kepada seseorang di zaman sekarang, bisa mati berdiri itu. Hartanya habis, anaknya semua mati, diberikan penyakit, manusia menjauh, setan datang memberikan was-was gitu. Enggak ada orang selamat kecuali Ayub alaihi salatu wassalam. Makanya dia disebut Imamus Sabirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini di dalam surah Sad yang paling lengkap di sini. Wadhkur abdana Ayyuba, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub, idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniya syaitanu binusbin wa adab, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Artinya setan datang memberikan was-was. Ma'asyiral muslimin, orang sakit itu ikhwan, yang paling ditakutkan itu adalah ketika tidak ada orang yang berkunjung kepadanya. Mungkin awal sakit banyak orang yang berkunjung ya, bawa buah, mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, syafaqallah atau syafiqallah gitu ya, syafaqillah. Ya, sehari 2 hari ramai yang berkunjung. Loh, kalau seandainya penyakitnya bertahun, siapa yang mau berkunjung coba? Lah justru orang sakit itu lebih sakit ketika tidak ada orang yang berkunjung dibandingkan penyakitnya. Itu orang sakit. Nanti antum akan merasakan, mudah-mudahan enggak kena sakit. Kalau seandainya sakit, lebih sakit tidak dikunjungi orang dibandingkan sakitnya sendiri, itulah orang sakit tabiatnya, orang sakit seperti itu. Lah Ayub itu seperti itu, dijauhi dan diganggu syaitan. Setanlah yang meniupkan ke badan Ayub sehingga kemudian datang penyakit. Akhirnya penyakit ini bukan hanya Ayub tidak bisa bergerak sehingga harus dipapah oleh istrinya ke sana kemari, manusia menjauh darinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sampai-sampai ketika syaitan tidak bisa menggoda Ayub, dia datang kepada istrinya, disuruh agar istrinya ini memaksa Ayub berdoa kepada Allah. Dia datang kepada Ayub istrinya dan mengatakan, ya Ayub, anta nabiullah, wahai Ayub, kau ini nabi Allah. Lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lah.
ya Ayub, kalau engkau berdoa kepada Allah, mintalah kesembuhan, mintalah agar kekayaannya dibalikan, mintalah agar keturunan kita kemudian dianugerahkan. Engkau kan seorang nabi. Istrinya yang memaksa. Tapi lihat jawaban Ayub. Dia tidak terpengaruh dengan ucapan istrinya. Dia hanya berfikir dan mengatakan kepada istrinya, baik, sudah berapa lama Allah berikan anugerah nikmat kepadaku dan kepadamu selama kami berumah tangga ini? Berapa tahun? Wa nahnu fi mu'afah, dan kami diberikan kesehatan dan kemakmuran hidup berapa tahun coba? Kata istrinya mengatakan sab'ina sanatan, dalam riwayat thamanina sanatan, 70 tahun wahai suamiku, dalam riwayat 80 tahun wahai suamiku. Kemudian kata Ayub, lalu sudah berapa lama Allah uji saya? Uji kita ini sudah berapa lama? 18 tahun wahai suamiku. Kata Nabi Ayub, imbang tidak itu? Allah sudah menganugerahkan harta, kenikmatan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain selama 80 tahun atau 70 tahun, sementara Allah baru menguji 18 tahun. Tidak imbang. Biarkan ujian ini sebagaimana Allah berikan nikmat kepada kita. Tunggu sampai 80 tahun baru imbang. Ya. Lihat jawaban Nabi Ayub. Tidak terpengaruh dengan istrinya. Tetap dia orang yang sabar. Sampai-sampai ikhwatu fiddin, Nabi Ayub itu diuji dengan sakit itu tidak bisa bergerak. Kakinya pun tidak bisa bergerak. Sampai-sampai kalau dia ke kamar mandi itu digendong sama istrinya. Makanya antum nanti cari istri yang sayang dengan antum. Jangan pula ada uang abang sayang gitu ya. Tak ada uang ku tendang kau katanya. Bukan begitu. Karena banyak orang-orang di zaman sekarang yang istri-istri itu tidak punya akidah, tidak punya akhlak dan adab. Ketika suaminya sakit minta cerai pula dia. Soal adab. Lihat istri Ayub ini contoh dari seluruh istri-istri dunia. Dia tetap merawat Ayub. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan yang baik itu diberikan dengan kebaikan. Istrinya tahu dia sudah hidup kaya dengan Ayub, diberikan kesehatan, kemakmuran, senang 80 tahun lamanya. Sehingga ketika suaminya sakit, dia teringat dengan kebaikan Ayub, dia tidak mau meninggalkan Ayub. Dia rawat Ayub itu luar biasa. Bahkan yang mencari nafkah selama 18 tahun itu istrinya. Dan kata para ulama, ketika seorang suami sakit kemudian istri mencari nafkah, maka istri dapat 2 pahala. Pertama, pahala berbakti kepada suami, yang kedua pahala sedekah kepada suaminya. Tapi di zaman sekarang aneh, istrinya suruh kerja, suaminya tak sakit. Suaminya yang cuci piring, yang ngepel, nyusuin anak, kayak punya susu saja dia. Coba kan. Ya. Jadi boleh istri mencari kerja di luar kalau kondisinya seperti Ayub, sakit, terpaksa, dan itu lebih sakit bagi manusia. Kan lebih sakit tuh. Penyakitnya mungkin tidak seberapa sakit, tapi lebih sakit ketika bagi seorang suami yang berakal ya, maksudnya bagi seorang suami yang berakal ya, bukan suami yang gila ya. Bagi suami yang berakal itu lebih sakit ketika yang mencari nafkah itu istrinya. Harusnya seperti itu. Jadi Ayub itu sudah sakit, makin sakit lagi karena seharian tidak melihat istrinya. Kadang-kadang kan dia butuh sesuatu karena istrinya harus keluar, harus mencari nafkah, menjadi pembantu, mencucikan piring, mencucikan pakaian, memasakkan, kemudian dapat upah makanan, baru pulang dikasih makan suaminya gitu. Itu lebih sakit lagi bagi suami yang berakal ketika istri yang harus mencari kerja sementara dia tidak bisa apa-apa. Tapi para suami di zaman sekarang, dia sakit jiwa, bukan sakit, malah senang kalau istrinya kerja gitu. Harusnya seorang suami yang berakal sakit harusnya. Kenapa saya tidak bisa mencari nafkah, memberikan makan kepada istrinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai suatu ketika kan istrinya nyamar itu. Kenapa istrinya nyamar?
supaya tidak diketahui dia istrinya Ayub. Kalau orang-orang tahu itu istrinya Ayub, tidak akan diterima kerja dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lambat laun orang-orang tahu bahwa Rahmah namanya itu istrinya Ayub. Akhirnya mulai ketakutan orang-orang itu, nggak mau menerima istrinya Ayub bekerja di rumah-rumah mereka karena takut membawa virus yang ditularkan suaminya menular ke orang-orang. Bayangkan dia pergi ke rumah ini ditolak, ke rumah itu ditolak, ke rumah ini ditolak, akhirnya tidak ada satu rumah pun yang menerima istrinya untuk bekerja. Bingung istrinya apa yang harus dimakan. Dalam riwayat terpaksalah istrinya itu menggunting rambutnya. Istrinya itu panjang rambutnya sampai ke tanah, dan rambut yang indah itu selalu digunakan Ayub untuk bangkit. Jadi kalau Ayub itu bangkit dari tidur supaya bisa berdiri, itu memegang rambut istrinya. Tiba-tiba rambut itu dipotong, kemudian dijual ke salah satu anak daripada orang kaya. Karena di zaman dulu rambut itu kan berharga, makanya banyak salon-salon rambut apabila motong rambut itu tidak dibuang tuh, dijual kan itu ya. Kemudian dibuat gelung biasanya oleh perempuan untuk disambungkan ke rambut-rambut mereka. Syariat Ayub mungkin boleh, tapi syariat Islam tidak boleh. Syariat Islam itu menyambung rambut hukumnya haram, bahkan dilaknat. Makanya Rasul melaknat orang-orang yang mencukur halis. Dan banyak nih wanita-wanita sekarang karena lihat halisnya mungkin kurang tebal, akhirnya dicukur, ganti pula spidol. Spidolnya pula bukan spidol permanen, spidol luntur pula kena hujan. Kemudian juga dilarang untuk mengikir gigi. Bekel bahasa kitanya. Ada orang pakai bekel itu. Kalau giginya memang jarang, artinya tidak sebagaimana normalnya gigi-gigi orang kalau makan nasi kemudian loncat pula dari sela-sela gigi karena jarang begitu ya, maka tidak masalah pakai bekel untuk merapatkan. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah, hanya untuk memperindah, haram, tidak boleh ya. Termasuk juga mentato ataupun menyambung rambut, itu dilaknat semuanya dalam Islam. Tapi mungkin syariat dulu mungkin boleh. Makanya istrinya Ayub kemudian menjual rambutnya. Ketika Ayub alaihi salatu wassalam sudah sakit, melihat istrinya tidak ada rambutnya, makin sakit dia. Dari situ dia bersumpah untuk memukul istrinya kalau sembuh 100 kali pukulan. Kenapa Ayub alaihi salatu wassalam sampai bersumpah seperti itu? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas bahwa ketika sudah berlalu 18 tahun lamanya, kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam suatu ketika dihantar istrinya untuk buang hajat. Ada yang mengatakan untuk mandi. Dan Ayub itu diberikan sifat malu, sampai kepada istrinya pun dia malu. Jadi kalau dia hendak buang hajat atau mandi itu jauh dari istrinya, istrinya suruh menjauh ya. Lah ketika kemudian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam selesai buang hajat atau selesai mandi gitu kan, dia panggil-panggil istrinya, karena biasanya yang membangkitkan dia kemudian memapah dia ke pembaringan istrinya. Rupanya istrinya pergi pula karena ada sebuah hajat, lupa mungkin istrinya habis ngantar Ayub, sehingga Ayub memanggil-manggil, tidak datang pula istrinya. Maka Nabi Ayub merasa sedih dan merasa bahwa mungkin bahasa kitanya, beginilah kalau hidup menyandarkan kepada manusia, kalau tidak ada habislah kita gitu ya. Dari sinilah Ayub alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa, dan ini pula yang menyebabkan Ayub berdoa, Rabbi inni massaniyadh dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, sesungguhnya kemadaratan telah menimpa kepada aku. Lihat bagaimana Ayub mengadu kepada Allah, tidak merinci. Ayub tidak mengatakan, ya Rabb, hartaku hilang, anak-anakku mati, aku pun terserang penyakit. Tidak. Ayub tidak memerinci semua musibah. Ayub hanya mengatakan, menghabarkan kepada Allah, inni massaniyadh dhur, ya Allah, sesungguhnya
adzur, madarat telah menimpa kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang maha pemberi kasih sayang dari hamba-hambamu yang penyayang. Hanya memberi kabar saja. Ya. Ayub tidak mengatakan, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah kembalikan harta saya, ya Allah kembalikan anak-anak saya. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Baru kita mengatakan ya Rabb, belum mengucapkan permintaan saja Allah sudah tahu. Ya'lamu ma fi sudur. Ya. Lah akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Ayub untuk membuat sebab. Ada juga yang mengatakan, kenapa Ayub sampai mengatakan seperti itu, berdoa seperti itu. Jadi ceritanya begini. Dua orang yang selalu mengunjungi Nabi Ayub itu, kawan dekatnya Nabi Ayub ini, berbincang-bincang, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Atau boleh saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis tersahih yang bicara tentang kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna Nabiyallah Ayub alaihi salam labisa bihi bala'uhu thamani asyrata sanatan. Sesungguhnya Nabi Allah Ayub ditimpa musibah selama 18 tahun lamanya. Farafadahul qarib wal ba'id, maka orang yang dekat yang jauh semua menjauhi Ayub, illa rajulain, kecuali dua temannya. Kana min akhassi ikhwanihi, termasuk orang yang memang sangat dekat dengan Ayub semasa Ayub belum tertimpa penyakit. Kana yagduan ilaihi wa yaruhan, terkadang datang terkadang pergi. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara keduanya, ngobrol keduanya ini bicara tentang Ayub. Ta'lam wallahi laqad adnaba Ayub dzamban ma adnabahu ahadun minal alamin. Coba perhatikan Ayub, katanya Ayub ditimpa penyakit 18 tahun lamanya. Jangan-jangan demi Allah Ayub itu telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan siapapun di alam semesta ini, sehingga Allah kutuk Ayub dengan berbagai macam musibah termasuk penyakit. Kata kawannya, kok bisa kamu ngomong begitu? Ya, karena satu benjolan penyakitnya Ayub tidak kunjung sembuh. Kalau bukan kutukan apa namanya, katanya. Akhirnya kemudian ucapan keduanya ini sampai ke telinga Ayub. Dari sinilah Ayub kemudian merasa sesak dadanya, kemudian mengatakan, Rabbi inni masaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Itu juga yang menjadikan sebagian ulama mengatakan sebab kenapa Ayub sampai berdoa seperti itu. Lah setelah Nabi Ayub berdoa seperti itu, setelah lama 18 tahun lamanya, akhirnya ketika istrinya mengantar Ayub buang hajat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Ayub mengambil sebab. Artinya bukan hanya doa saja, tapi ambil sebab. Apa sebabnya? Untuk kesembuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, urkud birijlika hadha mugtasalun baridun wa syarabun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hantamkan kakimu ke tanah, maka akan keluar air. Air itu air yang sangat sejuk, mandilah dengan air itu dan minumlah dengan air itu. Jadi Ayub alaihi salatu wassalam diajarkan oleh Allah, doa itu tidak cukup, harus mengambil sebab. Dia sudah berdoa, Rabbi inni masaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah ajarkan sebab, karena selama ini Ayub kan tidak bisa bergerak badannya. Maka coba gerakkan kakimu, pukulkan ke tanah. Maka Ayub kemudian menggerakkan kakinya, kemudian memukulkan tanah, tiba-tiba keluar mata air. Air itu sangat dingin, dan Allah katakan, mandi kau dari situ, minum dari situ. Subhanallah. Akhirnya dia mandi dari situ, minum dari situ, dan Allah takdirkan, fastajabna lahu, Allah anugerahkan kepada Ayub, Allah ijabah doanya, semua sembuh penyakitnya. Kulitnya menjadi indah, wajahnya menjadi muda gitu, kayak air ajaib gitu ya. Pokoknya sembuh total, bahkan lebih muda daripada sebelumnya, lebih indah daripada sebelumnya, lebih tampan daripada sebelumnya. Sehingga ketika kemudian istrinya datang, kemudian Ayub mencari-cari istrinya, berjumpalah papasan di jalan.
Kata istrinya, ya fulan, apakah kau melihat Nabi Allah Al-Mubtala yang diberikan ujian begitu banyak Ayub? Di mana dia? Aku sudah mencari ke sana kemari, tidak ada. Tapi kata istrinya, sepertinya suamiku mirip dengan kamu di waktu muda, katanya. Kata Ayub alaihi salatu wassalam, ana Ayub, saya Ayub. Subhanallah ya, saya Ayub. Maka ketika dia mengatakan ana Ayub, saya Ayub, istrinya terperanjat gitu kan, karena Allah sudah anugerahkan kesembuhan. Dari sini bukan hanya itu saja, Allah katakan wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Apa kata Allah? Dan kami anugerahkan kepada Ayub dengan mengumpulkan kembali seluruh keluarganya. Kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Artinya begini, Nabi Ayub itu datang malaikat kepada Ayub, memberikan dua pilihan. Ya Ayub, anak-anakmu sekarang sudah di sorga. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikan anak-anakmu itu dari sorga ke dunia. Tetapi kalau engkau berkehendak, biarkan mereka di sorga, dan Allah akan ganti anak-anakmu dengan anak-anak yang lain. Maka Ayub memilih yang kedua. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan Ayub anak-anak yang 2 kali lipat jumlahnya daripada anak-anak yang sudah meninggal dunia. Kemudian Allah lipat gandakan kekayaannya. Jadi ketika Ayub sudah sembuh, dia mandi di sungai. Ketika mandi di sungai, tiba-tiba datang belalang dari mana-mana. Belalang ini bukan belalang biasa, jaradun minadz-dzahabi wal fiddah, belalang yang terbuat dari emas dan perak. Bayangkan, belalang dari mana-mana terbang, dan itu bentuknya emas dan perak. Kemudian berjatuhan di depan Ayub itu. Maka Ayub dengan sibuknya mencari belalang itu, mengumpulkan di bajunya, yang terbang ditangkap, dimasukkan, karena itu emas semua itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Ayub alaihi salatu wassalam, wahai Ayub, tidakkah cukup dengan nikmat yang telah anugerahkan kepadamu? Alam akun agnaituka amma tara, kata Allah. Ya Ayub, bukankah aku sudah memberikan kekayaan kepadamu, kesembuhan kepadamu, anak-anakmu ku kembalikan, tidak cukupkah itu? Lihat bagaimana Ayub mengatakan, qala wa izzati walakin la ghina bi ambarakati. Ayub mengatakan, tentu ya Rabb, demi kemuliaan, tetapi aku tidak pernah merasa puas dengan berkah darimu ya Rabb. Dan Nabi Ayub hanya mencari berkah di situ dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian lumbung padinya penuh dengan belalang emas. Akhirnya dengan belalang emas itu dia beli kebun lagi, beli benih lagi, beri ternak lagi, gitu ya. Akhirnya kaya lagi, dan Allah lipatkan 2 kali lipat kekayaannya, 2 kali lipat anak-anaknya, dan istrinya Allah mudahkan lagi. Oh, kan enak, bukan cari istri muda, Allah mudahkan lagi. Sekarang kan gitu, udah kaya, istri tua yang ditinggal, cari pula istri muda. Jadi Allah mudahkan lagi istrinya, dan itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ikhwan. Dari sini akhirnya Ayub teringat dengan sumpahnya. Dia kan sudah bersumpah tuh, waktu istrinya menggunting rambutnya, kemudian dia marah bersumpah, kalau ku sembuh, ku pukul kau dengan kayu 100 kali, dengan rotan 100 kali. Ayub teringat dengan kebaikan istrinya, bagaimana istrinya merawat dia, bagaimana istrinya kesana kemari yang mencari nafkah dan memberi makan kepadanya. Dia teringat, tidak mungkin saya pukul 100 kali, sudah terlampau baik dia kepadaku. Dari situ akhirnya Ayub alaihi salatu berdoa kepada Allah, bagaimana ini ya Rabb? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan cara kepada Ayub alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? wa khudh biyadika dhigsan fadrib bihi wala tahnath. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput,
Ambil rumput 1, 2, 3 sampai 100 rumput itu, kemudian diikat. Kemudian pukullah dengan itu 1 kali. Berarti sudah 100 pukulan kan, karena sudah ada 100 rumput di situ. Jadi sekali pukulan sudah mewakili 100 kali rotan gitu. Dan janganlah kamu melanggar sumpah. Kenapa Allah mengatakan jangan melanggar sumpah? Salah satu akhlak Nabi Ayub itu, ikhwan, kalau dia ke pasar, gitu kan, kemudian di pasar ada orang yang bertengkar, kemudian masing-masing mengatakan wallahi, wallahi, kan biasa orang bertengkar itu kan suka sumpah tuh, orang pasar biasa bersumpah-sumpah itu, wallahi, wallahi. Maka Ayub alaihi salatu wassalam kalau pulang, maka dia akan membayarkan kafarah sumpah-sumpah mereka itu. Karena Ayub tidak mau ada yang bersumpah karena Allah untuk kebatilan. Makanya kemudian dia suka membayarkan kafarah orang yang bersumpah. Itu salah satu akhlaknya Ayub. Makanya Allah mengatakan wala tahnas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka setelah kemudian dipukulkan kepada istrinya sekali pukulan, maka begitulah cara kafarah sumpahnya Ayub, karena melihat sayangnya istri kepadanya di waktu Nabi Ayub sedang sakit. Dan itu bentuk kasih sayang suami kepada istri. Di sini ada pelajaran, ikhwan. Dalam kisah Ayub ini apa pelajarannya? Pelajarannya kita dituntut sabar. Sabar ini penting. Lalu apa yang bisa menyebabkan orang itu sabar? Orang itu kan susah. Baru 1 anak mati saja kadang-kadang orang sudah tidak bisa tidur, tidak bisa ibadah, stres macam-macam. Baru dompetnya hilang saja ke kiamat besar. Ada tuh ya, hilang dompet, kayak kiamat saja tuh. Padahal rumahnya belum hilang tuh, baru dompetnya saja. Ya Ustaz, di situ rekening isinya 1 miliar katanya kan. Makanya kayak kiamat kan gitu. Ya. Kadang-kadang baru kemudian ditinggal istrinya saja stres dia. Padahal dia bisa cari istri lain kan? Saking cintanya. Kadang-kadang baru dikasih penyakit sedikit saja, udah ngomel-ngomel. Ada orang yang tidak sabar gitu. Lalu bagaimana caranya biar orang itu sabar? Kata para ulama, lakukan 5 atau 6 perkara. Kalau anda yang sekarang ditimpa musibah, kesehatan anda diuji sehingga sakit, ekonomi anda diuji sehingga fakir, kemudian keluarga anda diuji sehingga satu persatu meninggal, usaha anda diuji, macam-macam ujian Allah timpakan, maka kita disuruh bersabar. Lah bagaimana cara sabarnya menghadapi ujian itu? Kata para ulama, lakukan 6 hal. Pertama, lihat kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kalau seandainya anak anda meninggal, lihat Nabi Ayub, semua anaknya meninggal. Kalau anda pernah bangkrut, semua kekayaan Ayub bangkrut. Kalau anda ditimpa penyakit, Ayub juga ditimpa penyakit. Rasul pun sama. Lihat para nabi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasul, isbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabar kau Muhammad, lihat para ulul azmi itu telah sabar sebelumnya. Yang kedua, apapun musibah yang menimpa antum, itu sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, musibah yang Allah akan timpakan kepada kita itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Artinya ini sudah takdir Allah. Terimalah takdir Allah. Yang ketiga, lihatlah kepada orang yang lebih parah musibahnya. Ungdur ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tajra nikmatullah. Lihat ke yang bawah, jangan lihat ke atas. Capek. Ya. Kalau seandainya anda kemudian ditimpa kolep usahanya, ada yang lebih kolep daripada anda. Kalau seandainya anda ditimpa penyakit, tetangga kemarin mati. Nah itu ya. Jadi lihat kepada yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, jangan anda kira sesuatu yang anda anggap buruk itu memang buruk. Tidak. Allah mengatakan wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang anda anggap buruk rupanya baik di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, lihatlah nikmat yang tersisa, jangan lihat nikmat yang hilang. Biasakan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih patah 1 kaki, yang sebelah itu dua-duanya patah gitu ya. Alhamdulillah saya masih hidup walaupun stroke,
kemarin yang sebelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah diusung ke tamiang. Artinya lihat nikmat yang tersisa, jangan lihat nikmat yang hilang gitu ya. Kemudian yang terakhir berdoa, karena doa itu bisa yaruddul qadar, bisa menolak keputusan Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah musibah itu manfaat? Pamannya orang terserang penyakit, apakah penyakit ini manfaat? Ya, penyakit ini manfaat. Apa manfaatnya? Musibah itu manfaat, mau sakit, mau miskin, mau apa, itu manfaat bagi kita. Pertama, supaya kita dididik untuk beradab. Lihat orang-orang kaya baru beli mobil mewah saja yang harganya mahal, wah, ada sombongnya kayak Fir'aun, ya kan? Kaca pun tidak dibuka gitu, jalannya pun beda gini, orang sombong. Tapi ketika Allah buat mobilnya hilang, baru terasa dia jadi orang miskin. Di situ ada pelajaran, ada dididik oleh Allah Azza wa Jalla bahwa sombong itu ada batasnya ya. Maka setiap ujian itu mendidik kita sebenarnya. Yang kedua, ujian itu kafarah. Bukankah dunia ini sijnul mukmin, namanya penjara? Orang hidup di penjara itu tidak suka kan, itu pasti ingin keluar. Tapi suatu ketika Allah bukakan pintu sorga sebagai lepasnya kita dari penjara, baru kita akan senang. Ketika orang keluar dari musibah, dosanya hilang, pahalanya numpuk gitu. Kemudian pahala musibah apa? Manfaat musibah juga, bahwa musibah ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya mendidik akhlak, kemudian juga menjadikan dosa-dosa kita hilang, tapi musibah itu manfaatnya juga besar. Karena dengan adanya musibah, orang lebih bersyukur kepada nikmat Allah. Terkadang orang tidak pernah merasakan nikmat makan kecuali dia lapar, nikmat minum kecuali dia haus, nikmat aman kecuali pernah hidup di negeri konflik. Ya begitu. Jadi semua musibah itu ada manfaatnya. Oleh karena itulah maka sabarlah seperti sabarnya Ayub alaihi salatu wassalam.